Pada tanggal 20 Juli 2026, Majelis Az-Zahir pimpinan Habib Bidin digeruduk atau dibubarkan oleh PWI-LS dengan beberapa alasan yang menurut saya hal-hal seperti ini harusnya tidak terjadi. Karena apa, teman-teman? Melihat beberapa poin yang harus kita jelaskan secara signifikan. Tapi sebelum saya jelaskan seperti apa kronologinya, kita lihat dulu kejadiannya. Ya, memang di mana-mana Habib Bidin ini kolaborasi terus dengan Kiai Anwar Zahid, teman-teman. Lanjut dulu. Ada banser, ada polisi. Kita baca dulu keterangannya ya. Suasana pengajian dan selawatan di Dusun Cabean, Desa Ngeraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Senin 20 Juli 2026. Berujung ricuh, acara yang menghadirkan Habib Ali Zainal Abidin dan Kiai Haji Anwar Zahid dilaporkan sempat dibubarkan oleh kelompok massa yang disebut sebagai PWI-LS. Berdasarkan informasi yang beredar, aksi tersebut dipicu penolakan terhadap kegiatan pengajian yang menghadirkan Habib di wilayah tersebut. Jadi di wilayah tersebut memang sudah menolak hadirnya Habib, teman-teman. Namun tetap diadakan. Sebenarnya ini kan berbicara masalah dakwah. Apa sih yang didakwahkan oleh para habaib? Apa yang mereka ajarkan? Kalau ajarannya ya kalau Allah kalau Rasul, kalau Allah kalau Rasul, mengajarkan bagaimana keempat imam mazhab mendidik umat dan lain sebagainya, ya sebaiknya tidak perlu adanya pembubaran. Karena ajarannya ya sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Tapi kalau ajarannya mengajarkan tentang cinta kepada habaib, ikut Al-Quran, tidak ikut habaib sesat, tidak ikut habaib neraka, Habib kami, leluhur kami bisa mengeluarkan kalian dari neraka dan lain sebagainya. Nah, kalau ajaran-ajarannya seperti ini kan mungkin perlu untuk diluruskan. Apalagi Habib Bidin. Nah, Habib Bidin ini kan kemana-mana dia cuma konser. Habib Bidin, Habib Syekh, Gus-Gusan ini, Gus itu, dan lain sebagainya. Mereka kan kalau kemana-mana konser sebenarnya, bukan pengajian. Pengajiannya mereka sedikit. Banyakan nyanyi sebenarnya. Ya harusnya dimaklum sajalah, biarin mereka nyanyi-nyanyi. Dalam insiden itu, seorang jemaah mengalami luka di bagian wajah akibat lemparan batu dan telah mendapat perawatan di klinik. Sementara itu, terduga pelaku pelemparan diamankan aparat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Di Muhammad pura to dek. Lah kok selawatan dibubarno? Selawatan. Ini selawatan bukan dangdut. Iya. Cuman kan kebanyakan orang-orang yang melakukan hal seperti ini di atas selawatan, teman-teman, tapi di bawah pacar-pacaran. Banyak sudah. Ini kita paparkan nih. Pacar-pacaran, peluk-pelukan, cium-ciuman, joget-jogetan, dan lain sebagainya. Yang dimana itu sebenarnya hal-hal yang terjadi di acara Habib-Habib ini. Kejadian atau fenomena yang saya paparkan tadi terjadi pada acara-acara majelis-majelis selawat para habaib ini. Ini bukan dangdutan, tapi ini selawatan. Nyanyi sebenarnya. Kalian tuh nyanyi-nyanyi riang. Kalau saya menyimak acara mereka itu, teman-teman, nyanyinya saja, gedombrang-gedombrengannya saja, itu berjam-jam. Berjam-jam. Jadi berjam-jam mereka maraton. Maraton apa? Estafet. Nah, estafet. Mereka nyanyi-nyanyi estafet. Gantian, teman-teman. Gedombrengan berjam-jam. Setelah itu, setelah orang-orang ngantuk, baru mereka kajian. Dan mereka menganggapnya sholawat. Kadang yang mereka nyanyikan itu madad-madad ya Husain. Minta-minta kepada Husain, teman-teman. Itu lucu kan? Lucu, itu sholawat kata mereka. Ya, pengajian di Ngeraji Grobogan dihadiri Habib Bidin dan Anwar Zahid geger diduga ada upaya pembubaran. Ini selawatan tidak dangdut. Jadi kalau ingin mengatakan selawatan ya kurang tepat juga. Karena terkadang di acara para habaib bukan cuma selawatan. Kadang di acara para habaib kedoknya saja selawatan. Tapi isinya ya begitulah. Apalagi kalau sudah diisi Habib Rizik.
Beda lagi cerita. Nah, di sini saya mendapatkan berita yang secara detail mengenai kronologi kejadian itu. Yang pertama, teman-teman, pelaksanaan pengajian akbar ini. Judulnya pengajian akbar. Pelaksanaannya, nah, di sini teman-teman, sesuai dengan berita yang diinfokan tadi, kelompok PWILS ini berjumlah ratusan orang datang untuk menghentikan acara kegiatan nyanyi-nyanyi Habibidin. Karena apa? Kabarnya ada 2 info yang saya terima. 1, di daerah tersebut sudah banyak yang resah dengan para habaib, pengajian habaib dan lain sebagainya. Terus yang kedua, selain yang kabarnya orang di Grobogan banyak yang menolak kehadiran habaib, 4 kali mereka sudah melayangkan surat penolakan kehadiran Habibidin. Cuman acaranya tetap dilanjut, teman-teman. Padahal cuma nyanyi ya. Kalau saya ya silahkan lah. Misalkan ada Habib mau kemana, mau nyanyi ya silahkan nyanyi itu. Nyanyi. Tapi memang ajaran Habib kan banyak yang begitu, teman-teman. Nah, di sini juga, teman-teman, yang perlu kalian ketahui, sebenarnya setelah saya menyimak beberapa klarifikasi yang secara tertulis beredar di media sosial, pihak ketua dari PWLS bukan menolak acara sholawatan atau pengajiannya. Namun yang ditolak adalah kehadiran Habib. Hanya Habibidin. Kalau hanya Kiai Haji Anwar yang mengadakan atau berceramah, ya mungkin boleh-boleh saja. Pihak PWLS tidak akan keberatan. Namun, karena adanya Habibidin, nah, Habibidinnya itu yang ditolak, teman-teman. Ya, jadi bukan acara majelisnya, bukan acara majelisnya, bukan pengajian akbarnya, tetapi karena kehadiran Habibidinnya. Itu yang ditolak. Namun setiap pihak pasti akan memiliki cara pembenarannya masing-masing. Yang pihak Habib akan memiliki pembenaran yang begini, dan begitu juga dengan yang PWLS. Sebenarnya keresahan PWLS dengan keresahan Heri Pras itu sama terhadap para habaib yang banyak ngibulnya. Cuma kalau dengan cara pembubaran paksa seperti ini, saya juga kurang setuju. Karena apa? Akan menyebabkan kericuhan dan lain sebagainya. Mending kalau memang tidak setuju, kita dakwahkan umat di sana bahwa ajaran Habib nyeleneh, ajaran Habib menyimpang, ajaran Habib banyak ngibulnya, banyak nipunya. Udah, itu saja. Perkara umat mau datang atau tidak, ya itu terserah. Karena apa? Punya hak masing-masing, ya, punya hak masing-masing. Saya pun kepada Bahar Smith, meskipun Bahar Smith banyak nipunya, saya tidak akan menghalangi dia untuk berceramah di mana-mana. Ya, silahkan gitu. Cuman saya akan tetap mengingatkan umat bahwa Habib Bahar itu penipu, pembohong, dengan disertai data dan fakta. Bukan hanya sekedar ngomong. Faktanya apa? Bahar Smith ketika ditantang pembuktian dalil, diajak ketemu, dan lain sebagainya oleh Heri Pras, dia kabur tunggang langgang. Itu bukti kalau dia itu berada di posisi takut. Sama dengan PWLS, ya saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian. Saya juga ingin mengajak kepada teman-teman ini, teman-teman PWLS. Kita sudah cukup berjuang mengingatkan umat bahwa ajaran Habib banyak nipunya, banyak bohongnya, dan banyak pula meresahkan umat Islam di Indonesia. Namun, kita juga tidak boleh melakukan pembubaran sebelah pihak semacam ini. Atau menolak mereka untuk membuat majelis-majelis ini, teman-teman. Karena apa? Biarkan umat yang memilih. Kecuali memang sudah seperti Syiah. Syiah ini kan sudah terang-terangan mengkafirkan kita semua. Menganggap para sahabat Nabi SAW kafir, murtad, keluar dari Islam. Baru kalau yang seperti Syiah, kita ganyang habis mereka. Cuman kan saya hanya sekedar berpendapat. Masalah orang-orang di luar sana setuju dengan pendapat saya, ya silahkan. Tidak pun ya tidak masalah. Karena apa? Memang para habaib sudah sangat-sangat meresahkan. Mungkin ini adalah bentuk keresahan dari warga, terkhusus PWLS. Sebagai organisasi yang dijuluki oleh para habaib sebagai organisasi PKI. Jadi miris sebenarnya. Terus bagaimana sikap Heri Pras? Mendukung nggak kepada PWLS? Dalam perkara memberantas khurafat para habaib, ya saya juga setuju. Cuman dalam rangka pembubaran paksa seperti ini, mohon maaf, saya kurang setuju. Bagaimana kalau menurut kalian?